Audio Jungle. Audio Jungle. Dilanjutkan apa, Jinduk? Ya, saya lanjutkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi Sholli wabarakatuh. sholli wa yassiri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasadan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat karunia rahmat dan ridhonya tidak ada putus-putusnya. Insya Allah kita mengkaji kalimat Al-Quran yang insya Allah akan kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang insya Allah akan menjadi syafaat untuk kita semua. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya yang tidak ada putus-putusnya, yang telah berjuang dengan harta, jiwa, darah, dan air mata ya demi terlaksananya keadilan dan rahmat bagi seluruh alam. Kita adalah generasi penerus yang seharusnya menjadi meniru dan mencontohkan perilaku Rasulullah SAW beserta para sahabatnya yang telah menjalankan dan sukses di dalam menjalankan kalimat Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam perjuangan sehari-hari yang menjadi energi yang tidak terhingga, menjadi catatan sejarah yang tidak terhingga, yang menjadi omongan terus dan pembicaraan terus untuk generasi berikutnya, yang generasi filosofi dunia akan takut dengan filosofi Al-Quran ini, dan itu sudah dijelaskan surat 59 ayat 13, yaitu umat muslim itu lebih ditakuti daripada mereka takutnya terhadap Allah. Tolong bacain Jul, surat 59 ayat 13 Jul. Surat 59 ayat 13 ya, Dok? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyir, Dok ya? Iya. Sesungguhnya dalam hati mereka kaum muslimin lebih ditakuti daripada Allah karena mereka orang-orang yang tidak mengerti, Dok. Ya. Jadi kita udah jadi generasi dulu yang paling takutin. Sampai sekarang juga pun ditakutin. Sampai ada isu khilafah, ya ditakutin lagi. Apalagi isu setiap 100 tahun akan bangkit umat muslim ini ditakutin lagi. Mereka berusaha untuk memadamkan cahayanya Allah, tapi cahaya Allah, energi rahmat Allah akan terus berangsur. Ya, itu hanya filosofi mereka, karena cahaya Allah, cahaya kebenaran yang tidak mungkin ditutupi oleh tindakan apapun. Dan itu dijelaskan di surat 61 ayat 8. Coba baca deh. Bu Eti, tolong di-unmute dong. Surat 61 ayat 8. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka, tetapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang kafir membencinya. Nah, jadi energi cahaya rahmat Allah ini yaitu dijelaskan tadi surat 24 ayat 35-36, yaitu yang memancar seperti memancarnya cahaya bintang. Di rumah-rumah yang dibacakan juga akan memancar energi cahaya Allah, dan juga di dalam tubuh kita sendiri apabila kita menjalankan kalimat-kalimat Allah terpancar sinaran aura yang luar biasa. Ya, yang merasa iri mereka untuk menggapai cahaya tersebut. Itu cahaya di dunia, apalagi nanti cahaya di akhirat lebih luar biasa lagi. Nah, sekarang kita mulai berhitung-hitung, kira-kira kita posisinya di mana nih? Berapa persen kita sudah menjalankan volume Al-Quran tersebut? Kalau enggak, kita enggak makin berusaha, kita enggak makin tingkatkan, takutnya kita nanti ya cahayanya enggak sempurna untuk ngadep Allah. Ya, oleh karena itu sekali lagi kita tingkatkan terus. Ya, karena apa? Al-Quran itu adalah buku standar rahmat, buku standar karunia, buku standar ridhonya Allah, buku standar nikmatnya Allah, buku standar semuanya kemuliaan dari Allah, buku standar sayangnya Allah pada kita. Ya, energi itu meliputi itu semua.
Jadi kalau seandainya kita nggak gapai, kita nggak berusaha, sayang banget. Ya sudah sangat jelas buku standar tersebut. Sangat sempurna untuk siap dijalankan. Makanya Allah bilang di surat 5 ayat 3, lah aku sempurnakan nikmatku untukmu, agamamu untukmu, agamaku untukmu, terus aku telah ridhoi Islam sebagai agamamu. Nah, jadi udah jelas. Ya, jadi kita pakai. Jangan kita ingkari lagi kalimat Al-Quran itu. Karena energinya kita nggak akan tinggi. Dan jangan dicampurkan dengan teori filosofi dunia. Ini bahaya sekali gitu. Makanya udah dijelaskan di surat Al-Baqarah ayat 42, bacain Jul. Surah Al-Baqarah ayat 42. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Jangan dicampur adukan. Dan jangan diikuti kebenaran itu untuk mengikuti filosofinya dunia atau manusia. Kita bahaya nanti. Ya, bahayanya apa? Itu udah jelaskan di surat Al-Baqarah ayat 120, waran tardoan kal yahudu wala nasara hatta tabiya millatahum qul innal huda wal huda, bacain Jul. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itu petunjuk yang sebenarnya, dan jika engkau mengikuti Al-Baqarah 120. Iya dok, surah Al-Baqarah 120 dok. Nah, dari mulai ini tidak akan ridho Yahudi dan Nasrani, itu belum komplit tuh. Itu pertengahannya. (119) bunyi dok. Enggak, Al-Baqarah 120 tidak akan ridho Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu, hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar, dan sungguhnya jika kamu mengetahui kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Nah, Ya, jadi kita harus ingat itu kalimatnya. Ya, kita nggak boleh mencampur adukan, apalagi mengikuti kemauan mereka. Jadi setiap kita yang dapat ilmu itu kita standarisasi sekali lagi kalimat Al-Quran. Masihkah belum cukup atau ada keraguan untuk menjalankannya? Sedangkan itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam, sudah dicontohkan generasi penerusnya dan menghasilkan hasil generasi yang luar biasa, sehingga sampai sekarang tidak ada yang bisa menirunya, ya malah takut semua, yang menghasilkan generasi kekuatan yang ditakuti musuh-musuh filosofi dunia. Karena filosofi dunia tidak menjadi tawaran yang menarik. Kalau kita melakukan filosofi dengan Al-Quran, filosofi dunia nggak ada yang menarik sama sekali. Kenapa? Serba tidak praktis, serba mahal, ya. Kenapa? Filosofi dunia penuh dengan dugaan dan kebohongan. Karena filosofi dunia berdasarkan keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan. Filosofi dunia akan hilang dengan perjalanan waktu. Dan ini udah dijelaskan. Ya, surat 10 ayat 36. Coba bacain Jul. Surah 10 dok ya. Dan kebanyakan mereka hanya mengikuti dugaan. Sesungguhnya dugaan itu tidak sedikit pun berguna untuk melawan kebenaran. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Nah, jadi jelas hukumnya. Ya, filosofi dunia hanya nikmat sesaat dan fata morgana yang merupakan di dunia dan akhirat. Marilah mulai mencoba dan mengkalkulasikan kebenaran energi rahmat Allah tersebut. Mengkalkulasikan di masa lalu yang telah berlalu sebagai pelajaran kita dan diaplikasikan sekarang dan masa yang akan datang. Jawablah dengan jujur dari hasil kalkulasi tersebut. Jalankan selanjutnya di dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus jawab jujur. Ya, karena kalau kita nggak jawab jujur, kita berbohong, tanggung sendiri nanti. Ya, terus. Ya, kita lihat nih keajaiban Al-Quran dan sains modern. Orang semua udah ini sifat-sifat lautan dari bidang oseanologi itu ada semua di Al-Quran. Pergerakan gunung yang kita lihat ternyata diam, ternyata nggak diem. Ya, kita lihat dengan pandangan mata diam, ternyata nggak diem.
Dan sudah dijelaskan di Al-Qur'an. Ya, surat 27 ayat 88 bacain Jul. Kamu menyangka gunung itu diam, padahal dia bergerak seperti geraknya awan. Kita tertipu nanti. Ya, coba bacain Jul. 2788. Surah 27 ayat 88. Dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap di tempatnya, padahal dia berjalan seperti awan berjalan. Itulah ciptaan Allah yang menciptakan dengan sempurna segala sesuatu. Sungguh, dia maha teliti apa yang kamu kerjakan. Nah, surat 52 ayat 10. Surah 52 ayat 10. Atur ayat 10 dok ya. Atur ya dok. Dan gunung-gunung. Dibacain aja. Dan gunung-gunung berjalan, benar-benar berjalan. Berpindah-pindah. Nah, Berjalan. kita lihat ya, gunung itu kan seperti diam aja. Padahal dia jalan. Kenapa dia bisa jalan? Kenapa? Karena Allah dijelaskan di surat 65 ayat 12. Ya, itu udah jelas 65 ayat 12 itu udah jelaskan sekali lagi, karena gunung bumi itu ada 7 lapisan. Lapisan yang terbawah itu lapisan magma yang menyebabkan gunung ini bisa bergerak ke sana kemari. Ya. Dan dia sebagai pasak. Dan udah jelaskan lagi ya, bahwa di dalam lautan ini ada api. Ya. Jadi kita lihat hukum di dunia ini apa? Api matinya sama air. Tapi kenapa api di lautan gitu ya nggak mati? Kenapa airnya yang nutupi api itu nggak habis-habis? Padahal panasnya itu lebih tinggi daripada panasnya api yang ada di dunia. Ini kan sesuatu yang kebalikan dengan kenyataannya. Nah, ini harus bisa dijelaskan. Ya, ternyata mineralnya sendiri di dalam lautan itu lebih luar biasa dibandingkan yang tampak di permukaan. Makanya salah satu tanda kiamat adalah apa? Sungai Eufrat itu adalah emas yang tidak terlihat kalau kering. Ya, itu yang luar biasa. Kita nggak sadar. Ya, makanya itu dibilang itu adalah ilmunya Allah semua. Walaqad ji'nahum bi kitabi fasalnahu ala ibn huda wa rahmatan liqaumi yu'minun. Jadi Al-Qur'an itu adalah ilmunya Allah. Kalau kita tidak berfilosofi dengan filosofi Al-Qur'an, kita terlihat seolah benar, padahal salah. Gunung yang dilihat diam, padahal nggak diam. Salah, kita tertipu. Hukum memberi matematik selalu minus, padahal apa? Al-Qur'an enggak. Hukumnya apa? In ahsantum anfusikum wa in ahsantum falaha. Hukum punya anak lagi. Seperti Kan'an itu surat 11 ayat 45-46. Ya. Bahwa Kan'an waktu mau tenggelam, ya Allah ini adalah anakku. Apa jawaban Allah? Bukan. Karena dia tidak beriman seperti kamu. Jadi hampir rata-rata salah. Kalau seandainya kita tidak berfilosofi dengan filosofi Al-Quran, takutnya kita salahnya terlambat. Ya, kita tertipu nanti. Ya, oleh karena itu kembali lagi sadarkanlah distandarisasi dengan kalimat Al-Quran. Kenapa? Ini ilmunya dari Allah yang mengetahui rahasia langit dan bumi. Sekarang kita lihat, ilmunya kita memandang alam ini kayak apa sih? Dikasih batasan tembok aja udah nggak bisa lihat alam. Dikasih batasan kita harus pakai kacamata aja nggak bisa lihat alam. Dikasih gelap aja kita tidak bisa melihat alam ini. Dikasih silo aja kita udah terganggu lihat alam ini. Ya, dikasih hujan aja mendung kita nggak bisa lihat. Jadi hanya dengan kalimat Al-Quran. Dengan kalimat Al-Quran itu semuanya udah ada. Makanya Allah bilang di segenap penjuru dan dirimu sendiri, itulah kalimat Al-Quran. Surat 41 ayat 53. Ya, jadi kita harus membahas melalui Al-Quran ini, kita gali menjadi energi yang tidak terhingga. Terus. Ya. Jadi itu semua membatasi keterbatasan kita. Kita ini udah dibilang nih, Allah tidak memberikan keringanan pada manusia karena manusia diciptakan sangat lemah. Lemah, kita waktunya terbatas. Ya, dibatasi sama tidur, dibatasi sama keluarga, dibatasi sama penyakit, dibatasi oleh pandangan, dibatasi segala-galanya.
Hanya dengan kita kalimat Al-Quran ini kita bisa menjelajah ruang dan waktu, lintasan segala negeri. Ya, karena apa? Semuanya ada di Al-Quran. Makanya orang-orang dulu ini sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa ilmunya. Ya, dan udah jelaskan lagi nih di surat 45 ayat 3 sampai 6, sungguh pada langit dan bumi yang tadi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang mukmin. Pada penciptaan dirimu, pada makhluk bergerak yang bernyawa yang bertebaran di bumi, terdapat tanda kebesaran Allah untuk kami yang meyakini. Pada pergantian malam dan siang, dan hujan yang diturunkan dari air langit, ya, dari langit, dihidupkannya bumi setelah mati, pada perkisaran angin, surat 15 ayat 22. Kamu nggak lihat tuh, angin itu aku tiupkan untuk mengawinkan tumbuh-tumbuhan. Ya, itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan padamu dengan sebenarnya. Maka dengan perkataan mana lagi mereka akan beriman setelah Allah dan ayat-ayatnya dan menomorsatukan kalimat Allah. Terus, ya, sumber rahmat dan berlimpah dan cahaya. Makanya ditegur sama Allah sini, apakah tidak cukup bagi mereka bahwa kami akan menurunkan kepadamu Al-Quran yang dibacakan pada mereka? Sungguh dalam Al-Quran terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang beriman. Menjalankannya aja dapat rahmat. Membacanya aja dapat rahmat. Kalau dijalankan itu dikasih rahmat dan cahaya untuk melihat depan. Kita bercahaya, lingkungannya bercahaya, semuanya bercahaya. Ya, kita bisa melihat masa yang akan datang yang kita nggak bisa ramalkan besok. Surat 31 ayat 34. Apakah kamu tahu besok itu milik kamu? Apakah kamu tahu kamu mati di mana? Tapi dengan Al-Quran kita bisa membahas. Matinya pasti mati, tapi apa persiapannya Anda untuk menuju kematian itu? Apa yang membanggakan kamu untuk menghadap aku, kata Allah. Rasulullah bakal menyambat kamu. Hanya dengan kalimat Al-Quran kita bisa tahu. Hanya dengan kalimat Al-Quran kita tidak akan tertipu. Terus. Ya, amanatnya takut dijalankan oleh alam ini. Bayangkan, ya kalau kita pergi ke film Avatar tuh, ya seperti di sebelah kiri kita, gunungnya menjulang-julang, ya. Bayangkan. Ya, begitu kuatnya. Kita aja takut kalau naik aja ke sana jatuh, udah mati udah. Tapi pertanyaannya, kenapa dia nggak mau menerima amanatnya? Ada sesuatu yang luar biasa kalau kita bisa menggalinya. Makanya Allah bilang di surat 79 ayat 27, surat 40 ayat 57, penciptaan langit dan bumi itu lebih hebat daripada penciptaan manusia. Ya, tapi pertanyaan di surat 33 ayat 72, kenapa mereka manusia mau menerima? Sungguh manusia sangat bodoh dan sangat zalim. Udah lemah, mau menerima lagi, udah dibatasin waktu, mau menerima lagi, dibatasin anak, mau menerima lagi amanatnya. Sedangkan gunung sendiri, laut segala macam, langit, nggak berani menerimanya, yang tidak ada batasnya. Apakah ini menjadi suatu pertanda kalau kita menjalankan kalimat Al-Quran, kita akan mendapat energi yang luar biasa dari seluruh isi Al-Quran itu, insya Allah. Kenapa? Allah ada berjanji di surat 21 ayat 105 telah tertulis di Taurat dan Al-Zikri bahwa aku wariskan untuk mengelola dunia ini oleh umatku yang soleh. Coba bacain, Jul. Surat Al-Anbiya 105. 105 ayat berapa tadi, Dok? 105. Ayat Al-Anbiya 105. Dan sungguhnya telah kami tulis di dalam Zabur setelah tertulis di dalam Az-Zikr Laut Mahfuz bahwa ini akan diwarisi oleh hamba oleh yang soleh. Ya, jadi kita udah dikasih nih, dipercaya nih amanatnya. Karena kita udah tekan kontrak. Alastu birobiku, surat 7 ayat 172. Benarkah aku ini Tuhanmu? Maukah kamu menjalankan amanat itu di dunia ini dengan kitab Al-Quran? Kata Allah. Dong kita jalanin. Supaya kita dapat energi yang luar biasa. Terus. Ya. Coba bayangkan ya, saya selalu bilang, bumi ini terlalu kecil dibandingkan dengan planet lain, yaitu sebesar pasir. Ya, apalagi otak manusia, seluruh
otak manusia pintar di dunia ini. Wajar nggak kalau Allah menantang? Ya, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratin min misli wadu suadakum. Dan seterusnya, kalau kamu tidak percaya Al-Quran dari sisi aku, silakan buat satu surat. Kumpulkan seluruh orang pintar di dunia ini. Ya, udah dibantah. Lu udah suruh ngebantah, suruh bikin. Nggak sanggup. Seluruh orang pintar. Kenapa? Otaknya kita boro-boro. Seluruh dunia ini otaknya dibedah semua, dikumpulin. Ya, sebesar bumi aja nggak ada. Sedangkan bumi dibandingkan planet lain itu cuma sebesar pasir. Bagaimana kita mau menerawang? Hanya dengan kalimat Al-Quran kita bisa menerawang itu. Makanya Allah bilang di surat 30 ayat 7. Mereka mengetahui yang lahir tanpa dari kehidupan dunia. Sedangkan terhadap kehidupan mereka, akhirat mereka lalai. Ya, akal terbatas, mau berkarya dengan akalnya nggak bisa. Apalagi dibilang surat 3 ayat 7 yang ada ayat muhkamat, mustasabihat, taubalah. Ma, anak-anak bangunin dong, suruh siap-siap. Saya habis ngaji, mandi langsung berangkat. Prof, di-unmute, Prof. Ayat muhkamat dan mustasabihat. Ya, muhkamat itu pokok, mustasabihat itu perumpamaan. Ya, yang muhkamat aja kita udah setengah mampus nih pokoknya ini kita jadikan suatu cerita. Apalagi yang mustasabihat. Ya, terus. Semuanya dalam bentuk perumpamaan. Ayo dong kita gali. 39:27 sungguh telah kami buatkan dalam Al-Quran sebagai macam perumpamaan bagi manusia agar dapat pelajaran. Jadi kita udah dimudahkan. Dengan perumpamaan itu kita mengkaji kalimat Al-Quran. Bikin menjadi suatu cerita. Ya, kitabun uhkimat ayatu summa fusilat. Jadikan suatu cerita yang rapi, kemudian jelaskan secara terinci. Ya, karena ini maunya dari Allah. Sehingga kalau kita bisa menjelaskan secara terinci, katakanlah Allah telah memberi hikmah. Itulah suatu kekayaan yang luar biasa. Memandang dunia ini dengan hikmahnya Allah, dengan kalimat Al-Qur'annya. Sehingga akan terbuka. Ya, kita gali, kita latih terus. Sehingga menjadi sesuatu yang luar biasa. Oh begini ya maksudnya, oh begini maksudnya, oh begini maksud. Nah ini karena kita kurang latihan, akhirnya apa? Kejeblok kita. Terus. Ya, lihat. Ditundukkan dan persiapannya berlimpah. Ya alam ini. Ada nggak seluruh orang pintar bisa bikin air yang seperti ini? Bisa bikin yang bulunya warna-warni, ayam seperti ini? Yang menghasilkan telur segala macam? Nggak ada yang bisa. Tumbuhan yang bisa membuat benihnya, yang bisa menumbuhkan. Dan itu dijelaskan surat 56 ayat 63. Apakah kamu yang menciptakan benih tumbuhan? Apakah kamu yang menumbuhkannya? Ayat 64-nya. Nggak bisa. Apakah kamu yang menciptakan lautan? Nggak bisa. Seluruh orang pintar dunia ini nggak bisa. Ini udah disiapkan. Semuanya untuk dikelola melalui energi rahmatnya Allah. Ya, makanan-makannya udah disiapkan, udah dihitung sempurna. Nggak ada yang bakal kelaparan, kata Allah. Bahkan melebihi zaman waktu itu mujizatnya Nabi Sulaiman dalam memberi makan ikan paus nun. Inilah kehebatan Al-Quran. Terus. Ya, tahapan memperoleh rahmat Allah. Kita harus hitung. Pertama, energinya kita ngelola, yaitu melalui makanan yang halal dan baik. Dan jangan berlebih. Yang berlebihnya ini kita pakai untuk kita sedekahkan. Supaya akan terjadi apa? Simbiosis mutualisme yang luar biasa. Surat 43 ayat 32, surat 16 ayat 71. Aku melebihkan yang satu dengan yang lain, supaya kamu bisa saling memanfaatkan. Kita kan nggak berhitung-hitung di sini. Yang berlebihnya kita pakai untuk memuaskan hasrat kita. Akibatnya apa? Jadi penyakit untuk kita. Coba bayangkan kan yang berlebihnya untuk menggali energi rahmat Allah, sesuatu yang luar biasa. Terus, ya, udah kita makanan yang halal, ya, kita pakai selalu, kita ini menambahkannya di dalam pelaksanaan sehari-hari, ya, habis sholat, habis makanan yang halal, kita selalu dengan mengingat Allah. Artinya apa?
kita kuatkan semuanya dengan filosofi Al-Quran dalam mengingat Allah ini di dalam menjalankannya. Kita koreksi dengan kalimat Al-Quran, berzikirnya itu dengan menjalankan kalimat Allah. Kalau kita hanya sekedar berzikir aja, astagfirullah, astagfirullah, segala macam, kita nggak menjalankan di dalam kehidupan sehari-hari, ya nggak ada gunanya. Ya, karena ilmu dari segala ilmu adalah pelaksanaan. Ini yang penting. Ya, terus tambahkan lagi semampu kita setiap saat, ya, yaitu misalnya dengan puasa. Kita udah makanannya halal, kita berpuasa, timbullah energi rahmat Allah. Coba bayangkan, dengan puasa itu, yang selamanya ini kita selalu didengung-dengungkan dengan teori dehidrasi, teori hipoglikemi, segala macam, dan itu terbukti pada saat kita nggak niat berpuasa, ya ternyata dengan niat puasa karena Allah, semua metabolisme ini di dalam tubuh ini turun. Ya, coba bayangkan. Ya, kita gabungkan lagi dengan yang berlebih ini untuk dikasih zakat, terus udah gitu untuk apa dengan sholat segala macam, energinya semakin bertambah. Tadi udah yang apa makanannya halal segala macam, ya ditambah berzakat, ditambah berpuasa, ya ditambah kita berjanji sama Allah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, ini energi menggapai energi rahmat semua. Ya Allah, aku khawatir sholatku tidak mampu menjagaku dari perbuatan jelek, menjauhkan dari perbuatan ria, dan juga tidak mendorongku untuk senantiasa berderma kepada yang membutuhkan uluran tanganku. Ya, jadi jalankan ini semua. Ya. Nah, kalau kita hitung lagi lamanya puasa di antara belahan bumi ini, ya ada yang puasanya sampai 18 jam. Kenapa mereka mampu bertahan 18 jam tanpa makan, tanpa minum? Ya, kenapa? Niat mengalahkan semuanya. Ya, itu suatu energi yang tidak terhingga. Terus, nah, untuk menjadi siap pakai di umur awal, ya kalau kita pakai nih, kita melatih energi tersebut, kita pakai di umur awal dari mulai kita pertama niat nikah, yaitu untuk menjadikan pasangannya itu penyenang hati dan pemimpin bagi orang yang bertakwa, luar biasa sekali. Apalagi kita di surat 172 mulai dilatih di mana pendengarannya dan mengingatnya itu sudah dijelaskan, alastu birobbikum. Terus sudah gitu dilatih lagi panca inderanya di sini, diingatkan lagi pada waktu kita lahir ke bumi, kita ini disuruh dengan perintah dan larangan. Oleh karena itu dikasih pendengaran penglihatan, dilatih terus. Ya, latihan selanjutnya yaitu dengan perkembangan panca indera, yaitu dilatih terus sehingga bersyukur panca indera ini berfungsi sempurna menuju jalan Allah. Ya, terus. Sehingga akan kita bentuk yang namanya energi rahmat Allah, resonansi kali volume ayat Al-Quran yang dikerjakan. Ya, kenapa? Allah dijanjikan nih. Katakanlah Muhammad, sekiranya kamu menguasai perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan. Karena kamu takut membelajarkannya. Dan manusia itu sangat pikir. Ya, sekarang pertanyaannya, kalau kita mulai dilatih, kita menggali dengan kalimat Al-Quran, kita membuka pintu rahmatnya Allah, pintu karunia Allah, pintu ridhonya Allah, pintu rasa sayang Allah terhadap umatnya, pintu kemuliaan dari Allah. Makanya Allah dijelaskan di surat 3 ayat 110, kuntum khairu ummati. Kamu umat terbaik. Udah umat terbaik ditakutin sama musuh-musuhnya, melebihi takutnya terhadap Allah. Surat 59 tadi ayat 18. Kenapa? Kamu menyuruh orang berbuat ma'ruf. Kamu menyuruh orang mencegah kemungkaran. Dengan kita menjalankan seluruh kalimat Allah, pendukungnya sangat luar biasa. Kenapa? Itulah standar di negeri
antah berantah, yaitu di atas dunia ini, di langit, yaitu berupa malaikatnya, ikut sama kita. Dan itu disahkan surat 81 ayat 21. Dari 19 sampai 21, bacain Jul. Surat berapa dok? Dari 18? 81. Dari ayat 19 sampai 21. 19 sampai 21 dok ya? 19 sampai 21. Surat 81 ayat 19 sampai 21. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad SAW adalah benar-benar firman Allah yang disampaikan oleh malaikat yang memegang amanat, yaitu Jibril alaihissalam yang diberikan amanat oleh Allah, yakni ketika datang dengan kesegaran. Kemudian dengan sayap sampai sebanyak itu, Jibril dianggap sanggup menembus langit ketujuh dengan kecepatan luar biasa. Itulah Jibril yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah yang memiliki ars, singgasana yang agung karena ketaatannya kepada Allah dan tugasnya yang sangat mulia sebagai pembawa wahyu. Yang di sana, yang ada satunya, yang di sana, di alam malaikat ditaati dan dipercaya. Itulah Jibril yang di sana, di alam malaikat ditaati dan dipercaya atas. Udah, jadi Al-Quran itu di alam malaikat itu ditaati. Ya, Al-Quran itu ditaati. Ya, sekarang di alam dunia udah dijelaskan lagi. Surat 17 44 22 41 itu sudah surat 17 44 24 41 22 18 bahwa apa? Sabahalillahi ma fis samawati wal ardi. Ya, semuanya bersujud sama Allah. Kalau bersujud sama Allah, gampang dong kita satukan. Coba bacain Jul, 17:44. 17:44. Bismillahirrahmanirrahim. Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh Dia Maha Penyantun dan Maha Pengampun. Tasbihnya ini kalimat Al-Quran semua nih. Makanya Profesor William Brown, dia ahli plantologi, ya, dia teliti itu pada waktu dia masuk ke hutan. Ya, dia lihat bunyi apa suara-suara yang ada di hutan itu, dia rekam, kemudian diterjemahkan di komputer, bacanya apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, dia rekam, dia kumpulkan apa maknanya ini semua. Ternyata dari maknanya itu semua dilemparkan ke forum ahli selama 20 tahun, 30 tahun, nggak terbahas. Orang bingung. Kemudian ada anak muridnya yang bercerita, itu udah ada di Al-Quran, Prof. Hanya dengan satu ayat. Membahasnya. Dia bilang, ini nggak mungkin nih. Hanya segampang ini, sedangkan saya meriset dan saya lemparkan ke orang pintar-pintar dunia aja nggak tahu maknanya ini. Saya baca Al-Quran baru sadar. Saya harus belajar dari Al-Quran. Kalau begini caranya. Riset yang 20-30 tahun nggak bisa menjawab, sedangkan Al-Quran dengan mudahnya menjawab dengan satu ayat. Nah, sekarang mudahnya dengan satu ayat itu, kita gali lagi maknanya apa. Kalau kita ikut murotalin, kita sama-sama, kita tingkah lakunya Al-Quran. Akan apa dikasih sama Allah? Berkah dari langit dan bumi. Bacain juga surat 7 ayat 96. Surat 7 ayat 96. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Nah, jadi kita menggabungkan satu kalimat Allah, kan? Langit bumi nurut. Nurut. Kalau nurut, suatu rahmat yang tidak terhingga, rezeki yang tidak terhingga. Karena filosofi Al-Quran ini semua. Sedangkan kita, ya, dikasih ini kalau rezeki dari akal-akalan kita, sekiranya Allah melakukan rezeki pada hambanya, saya mereka akan berbuat sampai batas di bumi. Sehingga di apa di ininya ukuran yang dia kehendaki. Dengan ukuran yang dia kehendaki aja, yang Allah kehendaki, mereka nggak bisa menggunakan nih.
Makanya Allah bilang di surat 8 ayat 53, surat 13 ayat 11, aku tidak merubah nikmat itu. Kecuali dirimu sendiri merubah. Kita berusaha bisa jadi profesor, bisa jadi dokter. Tapi ada nggak dokter dan profesornya ini, ya kita pakai semua yang kita dapat ini dengan standarisasi Al-Quran. Ini yang penting. Ya, jadi udah jelas. Ya, berusaha boleh. Silakan. Tapi usahanya pakailah itu ke menuju ke arah aku. Filosofinya semua ke arah aku. Terus. Nah, Anda lihat nih. Satu kalimat Allah bisa meraih hadiah Nobel. Profesor Yoshinori Osumi. Ya, tentang prinsip otopagi. Satu kalimat puasa. Al-Baqarah 183. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Satu aja otopagi di dalam tubuhnya, apalagi kalau dari puasa itu kita pakai untuk disedekahkan kepada orang yang tidak mampu. Seluruh umat Islam ini memperlakukan seperti itu. Adakah yang kelaparan? Adakah yang tidak sekolah? Adakah yang pergi ke rumah sakit ini ya ditakut-takutin sama dokter? Enggak ada. Semuanya sangat takut. Kenapa? Semuanya nanti akan diminta pertanggungjawaban. Sehingga akan menjadi apa? Rahmat bagi seluruh alam. Ya, dari segi sosial bisa dirasakan oleh orang miskin. Dana puasa dikumpulkan, dibagikan. Tidak ada manusia yang kelaparan, menderita atau tidak sekolah. Itulah hukum simbiosis mutualisme. Dan sudah dijelaskan di Al-Quran. Surat 16 ayat 71, surat 43 ayat 32. Aku lebihkan yang satu daripada yang lain, supaya kamu bisa memanfaatkan energi yang luar biasa ini. Terus, yuk. Nah, lihat. Sekarang ada nggak dunia kedokteran atau apa yang melatih panca inderanya dengan akal, yang bisa menghasilkan suatu kekayaan seperti kekayaan Ronaldo? Seperti ahli pengecap, chip dimasakkan, atau seperti Putri Aryani, nggak ada. Ini semua kalimat Allah ngelatihnya dari mulai kecil, sehingga terbentuk di umur 17 tahun. 1 bulan, Jul. 7 triliun, Jul. Banyak, Dok. Nah, kita ada nggak udah sekolah onkologi bisa penghasilan segitu? Nggak, Dok. Tapi Nah, ini di hisapnya paling lama, Dok. apa? Dihisapnya paling lama nanti di Padang Masyar, dihisapnya. Sama, lu juga jadi dokter juga kalau nggak sesuai Al-Quran dihisapnya juga paling lama, ditanyain. Ngeluarin ini persetujuan presentasi, takut-takutin pasien untuk dioperasi. Dihisap lu. Makanya lo bilang, makanya kita selalu berprinsip di surat 23 ayat 55-57. Apa yang dikasih Allah itu semuanya bukan bertanda Allah itu senang. Yang dikasih musibah bukan dari kata Allah itu mengasih ajab, enggak. Kelolalah itu semua menuju surga. Orang beriman, orang yang berakal akan menjauh selalu dengan sangat hati-hati. Ya, jangan Anda salah. Bayangin kalau Putri Aryani 7 triliun sebulan, ya dia pakai nih untuk diciptakan sekolahan, kemiskinan. Dia bikin lagi setiap yang ini misalnya setahun sekali dia bikin nyanyian 1 kali, dia bikin jadi sebulan sekali, ditingkatkan jadi nanti seminggu sekali. Berapa penghasilan itu? Rahmat bagi seluruh alam nggak? Iya, Dok. Nah, kita bisa nyamain dia. Kenapa? Melatih panca indera kita ini terlambat. Udah terlambat apa? Kita so pinter. Melatih panca indera dengan bantuan, alat bantuan. Namanya bantuan bisa perlu, bisa enggak. Kita dimanja nih, semuanya pakai alat bantuan yang mahal. Kita nggak latih panca indera kita. Ini yang salah. Ya, serba mahal, serba segala macam. Pertanyaannya, berani kita bertanggung jawab di hadapan Allah nanti? Dong. Buktinya kita masih kalah sama dia. Kalah sama Ronaldo, popularitasnya. Ini bukti antara satu Putri Aryani yang muslim, yang satu
nggak muslim, semuanya dikasih. Dan itu dijelaskan di Al-Quran surat 17 ayat 20. Orang yang kafir, orang yang apa, yang ini berfilosofi dunia atau filosofi akhirat, aku kasih semuanya. Ya, dan udah jelas. Coba bacain Juz dari 17 ayat 18 sampai 20 Juz. Berapa, Dok? Di surat 17 18 sampai 20. Ayat 18, Dok. Iya, dari 18 sampai 20. Yang ingin dunia aku kasih, akhiratnya nggak dapat. Yang ingin akhirat, dunia akan dapat. Yang antara dunia dan akhirat, semuanya aku kasih. Coba bacain. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 17 ayat 18. Barang siapa yang mengendaki kehidupan sekarang duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam. Dia akan memasuki dalam keadaan tercela dan terusir. Ayat 19-nya. Dan barang siapa mengendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang-orang yang usahanya dibalas dengan baik. Ayat 20. Kepada masing-masing golongan, baik golongan ini yang menginginkan dunia maupun golongan itu yang menginginkan akhirat, kami berikan bantuan dan kemurahan Tuhanmu. Dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi. Dikasih. Orang bule ini pakai ini semua, melatih panca inderanya dalam ketidakmampuan. Saya tanya, Ronaldo ini waktu dulu masih kecil kaya ibu bapaknya? Enggak. Enggak, Dok. Pele kaya ibu bapaknya? Enggak. Enggak. Ya, untuk sekolah kayak kita nggak bisa dia, tapi dipakai bapaknya yang pintar, ngelatih. Akibatnya apa? Hebat ya. Begitu juga Putri Aryani. Ya, dikasih dalam keterbatasan matanya nggak melihat karena dilatih. Panca indera yang lain berfungsi. Ya, suaranya berfungsi. Pendengarannya berfungsi maksimal maksimalnya. Sementara kita enggak. Siapa yang salah? Ya kita sendiri. Ayo dong, untuk generasi yang akan datang mulai kita latih. Mengenai filosofi Al-Quran. Terus. Ya, ini lihat nih. Karya-karya besar pemikir Islam. Dari mulai Ibnu Sina, Ar-Razi, Al-Kindi, Ibnu Hayyan, Al-Farabi, dan seterusnya. Hanya berdasarkan Al-Quran. Bisa dia menganalisa alam ini dengan hikmah Al-Quran. Yang bukunya dijadikan standar buku-buku Eropa saat itu. Ya, bayangkan. Kita sekarang ini, kenapa orang Yahudi ini lebih hebat? Ya udah dijelaskan di Al-Quran. Ya, Al-Baqarah 146 bacain dulu. Al-Baqarah 146. Ya, Dok. Yahudi dan Nasrani itu mengetahui Muhammad seperti anaknya. 146 bacain. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang telah kami berkitab Taurat dan Injil mengenalnya Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Ya, anak mereka sendiri bisa ditipu, bisa diinin segala macam. Kita sementara dikasih Al-Quran, kita nggak pakai, mereka pakai nih. Nipunya gampang nggak? Gampang. Akibat dia bisa tipu, dia merajalela dengan segala-gala ide-idenya. Kita sementara terhinakan karena nggak ada ide-idenya. Akibatnya apa? Tercapai ini tujuan Yahudi. Apa tujuan Yahudi, Jol? Tahukah kamu orang yang paling rakus di dunia ini, yaitu Yahudi. Mereka melebihi kaum musyrikin dan kaum kafir, ya. Mereka pengen hidup 1000 tahun. Coba bacain ya, surat Al-Baqarah 96. Al-Baqarah ayat 96. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh engkau Muhammad akan mendapati mereka orang Yahudi manusia yang paling tamak dan kehidupan dunia, bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab. Nah, dia pengen seperti dengan akalnya, dia pengen seperti Nabi Nuh. Ya, Nabi Nuh itu surat 29 ayat 14, 1000 dikurang 50. Coba bacain. Surat berapa, Dok? Surat 29 ayat 14. Surat 29 ayat 14. Dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun.
Kemudian mereka dilanda banjir besar, sedangkan mereka adalah orang-orang yang zalim. 950 tahun umurnya berarti itu. 950 tahun. Nggak bisa. Itu udah ketentuan untuk yang umat-umat yang lalu. Sekarang bisakah kita merasa ini nggak seperti umat yang lalu? Enggak. Dengan Al-Quran inilah kita dibimbing umurnya bisa lebih panjang melebihi umurnya Nabi Nuh. Kenapa? Al-Quran ini mujizat yang luar biasa melebihi mujizat-mujizat nabi-nabi sebelumnya. Surah 43 ayat 48. Bacain dulu. Surah 43 ayat 48. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidaklah kami perlihatkan suatu mujizat kepada mereka kecuali mujizat itu lebih besar dari mujizat yang sebelumnya, dan kami tampakkan kepada mereka azab agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi mujizat luar biasa, melintasi mujizat-mujizat yang sebelum-sebelumnya. Kitab-kitab sebelum. Terus. Bayangkan dengan kalimat Al-Quran ini pendidikannya segala macam. Umur 20 tahun. Umur 21 tahun bisa menaklukkan Konstantinopel. Muda, hebat, dan berbahaya. Salah satu penakluk terhebat di dunia adalah seorang muslim yaitu Muhammad Fatih. Muda usianya 21 tahun, hebat. Menguasai ilmu-ilmu pengetahuan. Berbahaya bagi musuh-musuh Islam. Bayangkan kalau dia hidup. Ya, umurnya lebih panjang. 20 tahun lagi. Digulung tuh Eropa. Sama Ahmad Fatih. Ya, kita harusnya meniru. Makanya Allah bilang di surah 2246, maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi sehingga hati akal mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar. Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta adalah hati yang ada di dalam dada. Kita udah dikasih buku petunjuk Al-Quran. Tapi kita lupakan, kita cari buku petunjuk dunia ini. Disitulah Al-Quran sumber segalanya. Dan tadi udah dibilang, Putri Ani 17 tahun, Muhammad Fatih umur 21 tahun menaklukkan Konstantinopel, Sultan Sulaiman Al-Qununi umur 16 tahun jadi gubernur, umur 26 tahun menaklukkan koalisi 21 negara dalam perang Mohawk. Pertanyaannya, kita ada nggak seperti itu? Kita masih kuliah. Pemikirannya masih salah melulu. Kenapa? Kita tidak pernah dilatih dari kecil dengan kalimat Al-Quran. Kita rugi serugi-ruginya. Bahkan kita dibikin makin sumir. Sesumir-sumirnya ilmu pengetahuan itu. Melalui apa? Kita belajar terus. Teori biomolekuler segala macam, genotip, fenotip segala macam, ini segala macam. Boleh kita tahu. Tapi pertanyaannya apakah kita mau aplikasikan? Nanti dulu. Ya, terus. Ya, coba bayangkan, bermula dari mimpi, lahirlah Salahuddin. Ya, inilah kisah romantis orang tua Salahuddin Al-Ayyubi. Kesamaan visi orang tuanya melahirkan seorang ksatria pembebas Al-Qud. Waktu itu Najamuddin Ayyub, saya tidak mendapat yang sesuai dengan saya inginkan. Bolehkah aku membantu untuk melamarkan engkau? Dengan siapa? Yaitu putri Raja Shah binti Sultan Muhammad bin Raja Shah Sultan Seljuk atau putri menteri raja. Dia tidak cocok untukku, kata Najamuddin Ayyub. Kata Salahuddin Siratmu, jadi siapa yang cocok bagimu? Najamuddin Ayyub, sesungguhnya aku ingin menjadi pendampingku kelak adalah istri yang soleha. Bersamanya menuju ke surga. Melahirkan anak dan mendidiknya dengan baik. Sehingga tak kala tumbuh menjadi pemuda, ia menjadi ksatria yang akan mengembalikan Al-Qud. Dari mana engkau mendapatkan hal itu? Dari niat yang bersih karena Allah. Maka Allah akan mewujudkan. Bayangkan, diwujudkan. Lahirlah Salahuddin Al-Ayyubi, penakluk Yerusalem. Kita ada nggak seperti itu? Boro-boro. Ya. Jadi niatnya itu harus jelas dengan kalimat Allah, targetin berapa lama kita bertarget tersebut, terus laksanakan.
kita pakai menjadi energi yang terus kita tingkatkan, ini akan menjadi suatu kekuatan yang luar biasa. Dan udah dicontohkan ya sama musuh-musuh ya dunia, begitu hebatnya orang yang mencontohkan kalimat Al-Quran. Takut dia. Ya, terus. Ya. Saya meminta kekuatan dan Allah beri saya kesulitan untuk membuat saya kuat. Saya bertanya tentang kebijaksanaan dan Allah beri saya masalah untuk diselesaikan. Saya meminta kemakmuran dan Allah beri saya fakulti dan tenaga untuk bekerja. Saya minta keberanian dan Allah beri saya bahaya untuk diatasi. Saya meminta cinta dan Allah beri saya orang-orang bermasalah untuk dibantu. Saya meminta nikmat dan Allah beri saya peluang. Saya tidak meminta apa-apa untuk diri saya, tetapi saya menerima semua yang saya perlukan. Kata Hikmah Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, terus. Ya. Bayangkan, Sulaiman Al-Kanwini dalam umur 20 tahun, pasukan 21 koalisi, 22 koalisi Eropa, ya ditaklukkan dalam waktu 1,5 jam. Pada saat itu musuh-musuh umat Islam kaget sekaget-kaget. Kok bisa ya 1,5 jam ditaklukkan? Ya, kenapa bisa? Karena Allah udah kasih di Al-Quran, ya surat 8 ayat 65, bacain. Kekuatannya 10 kali lipat. Coba bacain yuk. Berapa dok? 45. 8 ayat 65. Surah 45 dok. 8 ayat 65. Al-Anfal. Oh, Al-Anfal. Ayat 45 dok ya. 65. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Anfal ayat 65. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 1.000 orang kafir. Karena orang kafir Jadi tidak. kekuatannya apa? 200 dengan 10 kali lipat. Energinya luar biasa. Belum dibantu sama malaikat. Surat Al-Imran ayat 124. 3.000 malaikat. Terus 125-nya 5.000 malaikat, mau pilih yang mana? Coba bacain Jul. Sudah berapa dok? Al-Imran 124. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah ketika engkau Muhammad mengatakan kepada orang beriman, apakah tidak cukup bagimu bahwa Allah membantu kamu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit? Ya. 125-nya 5.000 malaikat, tinggal pilih. Tergantung keperluan. Ya, cukup. Jika kamu bersabar dan bertakwa ketika mereka datang menyerang kamu dengan tiba-tiba, niscaya Allah menolongmu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Ya, jadi kita udah dibantu apa? Kekuatannya 10 kali hebat. Ya, kemudian apa? Malaikat juga ikut turun. Belum alam ini turun. Ya, di dalam perang apa? Kelautan apa? Marsekal Barbarossa. Ya, dengan berapa pasukan? Doti di ini dong, di unmute. Doti di unmute. Ya, jadi Barbarossa, Laksamana Barbarossa menaklukkan berapa ribu kapal. Hanya meminta berdoa, ya Allah, arahkan angin itu menuju ke dia, ya Allah. Jadi nerangnya gampang. Dikasih dalam sekejapan. Menang sesaat. Saat itu dalam waktu singkat menang. Coba buka di YouTube. Laksamana Barbarossa. Ya. Jadi apa? Semuanya energi Allah ngikut. Ya. Nah, ini yang kita harus gali. Sementara energi itu ditinggalkan. Energi rahmat Allah ditinggalkan, akibatnya apa? Kita terhina. Terhina gitu. Ya. Terus. Ya, ini lihat aja, dari tumbuhan aja Anda lihat nih. Ya.
Dalam waktu 15 bulan sudah bisa memberikan makan seluruh penduduk bumi setiap harinya tanpa kelaparan. Ya, kenapa? 2,4 triliun dalam waktu 15 bulan. Penduduk bumi ini misalnya 100 miliar. Kali aja tuh. Berapa perharinya bisa dikasih? Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, itu yang dilatih, betul-betul dilatih, ya, ya kayak tadi tuh, Jul. Putriani ini kalau dilatih dia bikin terus, mungkin sama filosofinya dengan filosofi ini. Dengan duit triliunan itu bisa dipakai tuh untuk membantu umat. Ya, bisa. Kecil itu. Kalau kita udah latih panca indera itu, ya, itulah kehebatan yang luar biasa. Kita seharusnya malu sama contoh tumbuhan. Makanya Allah bilang di surat 12 ayat 53. 53 bacain Jul. Sesungguhnya hawa nafsu itu akan membawa kepada kemungkaran, kemaksiatan, kezaliman, kecuali hawa nafsu yang diridhoi Allah. Kita harus iri nih. Contoh udah ada. Yang melatih panca indera di dalam kebatasan. Tumbuh-tumbuhan aja bisa. Bacain Jul, 12:53 Jul. Bismillahirrahmanirrahim. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuanku. Sungguhnya Tuanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya. Dong, kita udah terlambat nih. Untuk generasi kita. Jul punya anak kecil umur berapa, Jul? Anak? 1,5 tahun, Dok. Nah, latih dengan Al-Quran, Jul. Putriani umur 2 tahun. Kalau enggak, ya itu pilihan kita sendiri, terserah. In asantum yang kubesikum, in asantum pala. Untuk dirimu sendiri. Akibatnya apa nanti? Di surat 16 ayat 76. Kita nggak melatih kalimat Al-Quran, nanti bacain di surat 16 ayat 76. Memikul amanat kita nanti di umur tua. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Nahl. Dan Allah juga membuat perumpamaan 2 orang laki-laki yang seorang bisu. Tidak dapat diperbuat sesuatu dan dia menjadi beban penanggungnya. Kemana saja dia disuruh oleh penanggungnya itu, dia sama sekali tidak dapat mendatangkan suatu kebaikan. Jadi amanat itu kita pegang semua. Kita rasakan amanat itu kalau nggak dijalankan dengan kalimat Allah, akibatnya apa? Hukuman di dunia. Surat 32 ayat 21. Hukuman di akhirat. Surat 20 ayat 100 sampai 101. Itu hati-hati. Ya. Kita harus berlomba-lomba nih. Kita harus iri. Kalau udah itu, ayo udah targetin dong generasi berikutnya. Kalau enggak, apa gunanya contoh-contoh itu? Ya, kita gali. Kan ini kalimat Allah, bukan main-main. Ya, terus. Ya, kita lihat dari kalimat Al-Quran lagi. Dari urutan-urutan ini, 2545 bayangan dengan matahari sebagai petunjuk. Orang menciptakan jam tangan, jam. Namanya jam jam bayangan. Terus sudah gitu, akhirnya diciptakan matahari bersinar, bulan bercahaya, perhitungan waktu dan tahun. Ya, dihitung nih, pembatasnya apa? Malam dan siang. Dari situ dihitung 9 ayat 36, 1 tahun 12 bulan, diciptakan jam. Jadi sempurna. Tapi apa dipakai? Istilah jam sekarang, time is money, bukan time untuk Al-Quran. Kita diciptakan nih, komputer segala macam, HP, untuk time, untuk WA. Bukan untuk menggali Al-Quran. Akibatnya apa? Hukuman dunia kan? Anak jadi apa? Hilang waktunya dengan HP. Kita sama. Nggak ada target untuk menuju Al-Quran. Akibatnya apa? Boro-boro. Nanti lihat aja, Jul. Bikin paper akhir selesai nggak? Kalau nggak, udah jelas tuh 20 juta nanti bayar 1 semester. Hah? Karena kita nggak punya target. Malu lah kita. Ya. Anak udah menderita, ditinggalin terus. Setoran kayak tukang beca. Kasarnya gitu ya, Julia. 3 bulan sekali baru ketemu. Itu satu contoh
menunda-nunda kebaikan. Makanya Allah bilang di surat 3 ayat 114, yang bersegera di dalam kebajikan. Jadi tunda-tunda. Berlaku terus ini hukumnya. Ya, terus. Ya, lihat komputer, ada juga di Al-Quran. Dari mulai programmernya, 57 ayat 22. Ya, bahwa udah diprogram nih, seluruh yang ada dalam ini udah diprogram sama Allah. Terus yang masukin datanya malaikat, surat 50, 17 sampai 18. Terus yang menjadi memorinya, chipnya udah jelaskan nih. Ya. Tubuh kita sendiri menjadi saksi semuanya. Nah, ini diciptakan apa? Komputer. Ini bukan ilmu cocokologi, enggak. Aku udah ngasih, kenapa? Dalam bentuk perumpamaan 39 ayat 27. Ini dari 5 ayat. Bagaimana kalau ribuan ayat itu kita masukin? Luar biasa. Ya, latihan baca indra aja, lihat aja 1 ayat 16 ayat 78. Luar biasa. Ini 5 ayat, luar biasa lagi. Ditambahin lagi, luar biasa lagi. Kira-kira kalau kita menjalankan kalimat Al-Quran, kita aplikasikan di dalam kehidupan sehari, sangat luar biasa. Saya bisa tunjukkan semuanya, insya Allah. Ya, terus. Ya, nah, luar biasa dari kalimat berpasangan 36. Ya, Maha Suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang tumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Antara positif dan negatif dijadikan listrik, antara neutron sama elektron dijadikan fusi nuklir. Teori apa? Paul Dirac. Dapat hadiah Nobel lagi. Hanya dari 1 ayat ini Nobel. Yang tadi apa Otopagi 1 ayat hadiah Nobel. Kalau seandainya kita ribuan ayat, berlimpah nggak Nobelnya? Terkenal nggak? Jadi omongan nggak? Ya iya. Mau nggak kita menggali dari Al-Quran? Itu aja. Ya, terus. Ya, lihat. Dari surat Ar-Rum ayat 2 sampai 4. Tentara Romawi dikalahkan oleh tentara Persia. Tentara Persia akan dikalahkan lagi sama tentara Romawi. Dijadikan taruhannya. Dalam 9 tahun untung 100 unta. Ada nggak suatu kekayaan yang nggak usah berusaha, nggak usah apa, hanya dengan 2 kalimat ayat Al-Quran ini bisa untung 100 unta dan waktu 9 tahun? Ya. Bayangkan. Dari 1 ayat aja 1678 dan waktu 1 bulan menghasilkan 7 triliun. Setelah diuji coba, ayo dong. Ya, kenapa harus kita tinggalin nih? Kenapa kita nggak mau gali terus? Terus. Jul. Terus, Jul. Terus. Ya, nah ini simbiosis mutualisme udah jelaskan lagi di Al-Quran. Aku memberikan yang satu dengan yang lain. Kenapa kamu tidak mau membagi rezeki itu kepada hamba sayamu? Sehingga mereka ya merasakan nikmat yang aku berikan melalui kamu, melalui manusia yang mampu. Ya, kita dikasih nikmat, dikasih surga lagi. Kan energi luar biasa. Terus untuk dirimu sendiri lagi. Berlakunya ini asantum ngapusikum asantum pala. Terus kita tingkatin lagi. Kan jadi luar biasa. Alam udah melakukannya. Kenapa manusia enggak? Apakah karena saking hebatnya manusia sehingga mereka lebih jelek daripada binatang? Dan Allah udah bilang di surat 7 ayat 179 ayat Injil. Akan aku isi neraka jahanam dengan golongan jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tidak memaknai Al-Quran. Mereka mempunyai mata, tidak dipakai melihat tanda-tanda kebesaranku. Mereka mempunyai telinga, tidak dipakai mendengar ayat-ayatku. Bahkan mereka lebih rendah daripada binatang. Itu udah jelaskan surat 7 ayat 179. Mau rendah dari mana? Anjing. Surat 7 ayat 176. Sekarang kita analisa teorinya.
Betulkah kita lebih daripada ini binatang, anjing segala macam? Dan nanti di hadapan Allah surat 8 ayat 22, orang yang paling hina di hadapan Allah itu orang yang tidak menggunakan panca indahnya menuju jalan Allah. Kenapa? Binatang aja bisa. Bayangin aja di usus nih ada kuman patologis. Kenapa dia nggak mau matiin? Karena dia diprogram sama Allah untuk menjadi simbiosis mutualisme. Kuman patogen sama kuman non patogen bekerja sama. Ya, udah dicontohkan. Ya, kita yang kurang. Bagaimana kita mau menggali energi rahmat Allah? Kita orang lebih rendah daripada binatang. Terus, ya, coba bayangkan kalau puasa ini kita pakai kelebihannya, kita hitung-hitung, ya. Kalau ini betul hitungannya ya, atau 5,3 triliun per hari, atau 53 triliun per hari, kita bisa umat muslim, ya. Adakah yang tidak sekolah? Adakah yang tidak bisa berobat kalau seandainya sakit? Nggak ada. Adakah nggak bisa menciptakan fasilitas untuk menuju ke rumah sakit atau mengantarkan dari rumah sakit ke rumahnya? Nggak ada. Semuanya selesai. Ya, dari apa? Puasanya. Dari puasa yang berlebihnya itu Al-Baqarah 219 dipakai untuk kita kumpulkan secara massal. Luar biasa sekali. Ya. Jadi menyebar energi rahmat Allah yang tadi dibilang di surat 24 ayat berapa Jul? 35. 35. Ya. Tersebar. Akibatnya apa? Kalau tersebar semua, nggak ada orang yang kelaparan, nggak ada orang yang kesusahan, nggak ada dunia kriminalitas, nggak ada orang yang menjual diri untuk mencari duit, perjinahan selesai diselesaikan, nggak ada orang yang terlibat riba, nggak ada ini, semuanya serba adil, semuanya serba rahmat bagi seluruh alam. Yahudi dengan segala filosofi dunia terkubur hidup-hidup. Kalau dijalankan kalimat Al-Quran. Alkohol nggak ada. Ini yang harus digali, harus yang dijalankan. Makanya Allah bilang kalau nggak dijalankan Islam itu nggak ada gunanya, Al-Quran itu nggak ada gunanya. Kita berkhianat sama Al-Quran malahan kalau nggak dijalankan. Dan itu dijelaskan surat 62 ayat 5 bacain Jul. Seperti keledai mau bawa buku. Surat 62 ayat 5, Dok. Iya. 62 ayat 5. Perumpamaan orang-orang yang diberi tugas membuat Taurat, kemudian mereka tidak membuatnya, tidak mengamalkannya adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Sangat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat Allah. Ya, udah jelas. Kita nggak sadar kan? Enggak, Dok. Kita nggak mau jalankan kan? Malu nggak kita menghadap Allah dalam bentuk keledai? Malu, Dok. Nah, jalankan dong. Kalau kita menjalankan rugi nggak? Enggak. Untuk dirimu sendiri. Nah, satu melakukan satu pala nggak ada rugi. Yang ngomong siapa itu nggak ada rugi? Allah. Bukan manusia yang bilang atau setan bilang. Yang nakut-nakutin kalau kamu ngasih orang tuh rugi segala macem. Yang nakutin siapa? Setan. Kita ragu nggak? Antara setan sama Allah nih. Ragu. Ya udah seperti Nabi Adam dong kalau ragu. Setan udah ngasih janji. Adam, saya tuh penasehat kamu. Supaya kamu lebih lama jadi malaikat malahan. Nggak bakal turun ke bumi. Percaya. Nah sekarang kita di ini nih, ditodong seperti itu di dunia ini. Percaya. Akibatnya apa? Allah udah bilang nih, di surat 20 ayat 124, kehidupannya sempit sesempit-sempitnya. Bacain Jul. 20 ayat 124. 20 ayat 124. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit dan kami akan mengumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan buta.
Terus udah sempit diarahkan ke arah kematian yang dengan cara yang tidak diketahui. Surat 7 ayat 182. Surat 7 ayat 182. Auzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Dan orang yang mendustakan ayat-ayat kami akan kami biarkan mereka berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui. 83-nya. Diundur waktunya. 83. Dan aku memberi tangguh kepada mereka, yakni aku menuduh mereka sehingga mereka mengira bahwa mereka dilebihkan dan tidak diazab. Maka kejahatan, kekufuran, dan keburukan mereka semakin bertambah, dengan itu siksa azab mereka bertambah. Maka tanpa mereka sadari, justru mereka merugikan diri sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita pakai teori ini di kehidupan manusia, ya cocok nggak yang dibilang Rasulullah hadisnya, 72 golonganku itu semua masuk neraka, hanya satu yang selamat. Kenapa? Melupakan Al-Quran. Ya, udah korupsi nih, masih nggak sadar, korupsi juga. Yang rumput lah, yang jins yang nggak ini, dibikin dana dari betulin rumput aja berapa? 5 triliun. Gila nggak? Ya Allah, nggak puas-puas. Berbangga-banggaan nipu sana sini. Tinggal tunggu aja itu aja. Ya, terus. Makanannya juga cuma 1 piring, pakai bajunya 1 piring. Ya. Nah, bagaimana kalau harta berlebih ini nih semua disedekahkan, tapi dipilihnya apa? Oh, ditaruh di bank, oh dibelikan emas, oh dibikin rumah, oh dibeliin mobil yang serba mewah. Akibatnya apa? Cobalah isi Jul nih. Jul, lo dapat beli mobil apa nama? Apa mobil apa nih? Sedan apa nih? Bonti ya? Iya dong. Bentley, Ya. Bentley. Bentley. Cobalah naik ke serempet orang. Pesto langsung dikeluarin sama Jul. Iya kan? Coba kalau pakai mobil biasa aja. Avanza. Ada nggak seperti itu? Enggak. Udah saya maafin. Karena harganya, nilai value-nya tinggi dong. Nilai value-nya kan tinggi ya. Nah iya, karena value-nya tinggi, kita yang cari sendiri kan? Iya dong. Akibatnya apa? Beringas kita. Ya udah, itu udah diterangkan Al-Quran. Ya, kita tak beli emas nih, kita tinggalin sebulan aja. Kita pergi, kita tinggalin. Nggak tenang dah hidup kita. Tenangan mana dibandingkan yang berlebih itu kita sumbangkan kepada Allah? Itu aja kita pilih-pilih. Silakan aja pilihan itu. Allah nggak berubah nasib seseorang. Kalau mau dapat energi rahmat Allah, silakan jalanin kalimat Allah. Terus tambah. Terus. Ya. Teori amanat. Ya. Allah udah bilang nih, yang aku kasih itu amanat. Jangan kamu hianatin. Wahai orang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. Dan juga jangan kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu. Sedangkan kamu mengetahui. Dan ketahuilah bahwa hartamu anakmu itu hanya sebagai cobaan. Dan sesungguhnya di sisi Allah adalah pahala yang besar. Dan ini amanat semua. Kalau semuanya takut dengan kebenaran Al-Quran dan takut bahwa semua amanat itu akan menjadi bahan bakar api neraka, semuanya pasti menjalankan amanat tersebut. Tapi karena dia nggak tahu, tidak mencontoh Al-Quran ini surah 30 ayat 7, ya nggak melihat nanti akibatnya, karena dia pakai ilmu dunia melulu, akibatnya apa? Musibah yang luar biasa di dunia dan di akhirat. Bagaimana kalau seandainya dipakai? Dia dapat dari harta yang halal, dipakai itu semua. Melebihi kalimat Allah dipakai. Akibatnya apa? Rasa tenang, rasa bahagia yang tidak terhingga. Ada suatu pengusaha ditanya, dia beli rumah mewah. Dia tanya, apa kesan Anda beli rumah mewah? Nggak ada kesannya apa-apa sama sekali. Paling cuma sesaat. Setelah itu saya udah tanggung jawab saya. Terus udah gitu ada lagi, Anda berhasil di dalam tender segala macam. Apa yang itu membuat bahagia? Enggak, cuma sesaat saat itu. Setelah itu saya bosan lagi. Suatu hari ya, pengusaha itu
diajak untuk bersedekah pada orang yang cacat. Ya, begitu dia bersedekah sama orang cacat, dia suruh ngadirin sama ajudannya. Tolong ngadirin deh. Udah, jadirin. Terus waktu itu dia ngasih kata sambutan, waktu dia mau pulang, kakinya itu dipegang sama orang yang cacat. Kenapa Anda menyuruh saya untuk memegang kaki saya? Dia bilang, supaya saya bisa tahu bahwa Anda yang menolong saya nanti kalau seandainya saya masuk surga. Saya akan menjadi syafaat bagi Anda, kata orang cacat itu. Ya, akhirnya dia nangis. Itulah kebahagiaan yang tidak hilang-hilang. Ya, dari apa yang saya cari di dunia ini, yang saya puaskan, dibandingkan saya sumbangkan untuk orang yang nggak mampu. Berkesan. Nah, ini kita harus lakukan. Ya, terus. Kenapa semuanya ini menjadi bahan bakar api neraka? Surah 21 ayat 98. Sungguh kamu orang kafir, apa yang kamu ini semua jadi bahan bakar api neraka. Ya. Sekarang Anda lihat, ya. Umar bin Abdul Aziz, 29 bulan, 15 juta kilometer persegi daerah jajahannya. Ya, sepertiga penduduk dunia pada waktu itu. Yang sekarang setara dengan 39 negara. Tidak ada orang yang mau menerima zakat. Strateginya luar biasa banget. Kita satu daerah aja, satu kabupaten aja, satu desa aja, banyak yang masih kelaparan. Mana yang benar nih? Mana yang kita harus ikutin? Kenapa? Mengelola Umar bin Abdul Aziz ini negara karena takut itu merupakan anak yang harus dipertanggungjawabkan. Sehingga menjadi energi yang luar biasa. Rahmat bagi seluruh alam. Jangankan antara domba sama serigala, nggak ada yang berantem. Ya, binatang-binatang nggak ada yang kelaparan. Bukan hanya manusia. Alam ini ikut menyokong semua. Ya, tapi akibatnya apa? Dia dibunuh sama orang yang filosofi dunia. Ya memang begitu. Terus, ya, pidato Umar bin Abdul Aziz karena takut pada Allah. Demi Allah ini sama sekali bukanlah atas permintaanku aku menjadi khalifah. Baik secara rahasia maupun terang-terangan. Ujar cicit dari Khulafaur Rasyidin Umar bin Khattab. Di atas mimbar Umar bin Abdul Aziz berpidato, wahai manusia, sesungguhnya aku telah dibebani dengan pekerjaan ini tanpa meminta pendapatku lebih dahulu. Dan bukan pula atas permintaanku sendiri. Juga tidak pula atas musyawarah kaum muslimin. Sesungguhnya aku ini membebaskan saudara-saudara sekalian dari baiat di atas pundak saudara-saudara. Maka pilihlah siapa yang kamu sukai untuk dirimu. Sekalian dengan bebas, malah menolak. Taatlah kamu padaku selama aku taat pada Allah. Jika aku durhaka pada Allah, tidak ada keharusan bagimu untuk taat kepadaku. Aku bukan orang yang paling baik di kalangan kamu, sedangkan aku cuma orang yang paling berat tanggungannya di kalangan kamu. Aku mau ucap-ucapan ini, sedangkan aku tahu aku adalah orang yang paling banyak dosa di sisi Allah kalau tidak menjalankan seluruh kalimat-kalimat Allah. Ada nggak pemimpin yang begini? Bu Nurayati, Bu Murdiati. Dok, mungkin nanti ke depan, tapi kayaknya nggak akan seperti ini. Nah, inilah generasi-generasi yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW atas didikan. Generasi yang takut kepada Allah. Generasi yang menjalankan penuh dengan amanah. Generasi yang memperjuangkan untuk keadilan dan rahmat bagi seluruh alam. Yang merata energinya di seluruh permukaan bumi. Seperti meratanya, seperti cahaya sinarnya bulan, surah 24 ayat 35. Surah 24 ayat 36.
di dirinya sendiri dan di rumah-rumah. Ini yang kita harus camkan, kita harus sekali lagi kita harus bersemangat memilih pemimpin yang benar. Karena energinya ini sangat luar biasa. Terus. Ya, Dok. Jujur. Masuk, Dok. Pidato Abu Bakar saya perhatikan, wahai saudaraku sekalian. Kamu sekalian berhak mengawasiku dalam menjalankan pemerintahan. Aku bukanlah yang terbaik di antara kalian. Aku memerlukan bantuan kalian. Jika aku benar, dukunglah aku. Jika aku salah, tegurlah aku. Mengatakan kebenaran pada orang yang berkuasa adalah sahabat setia. Sedangkan yang menyembunyikan adalah pengkhianat. Dalam pandanganku yang kuat dan yang lemah sama. Dan aku ingin menegakkan keadilan bagi keduanya. Sepanjang aku patuh kepada Allah dan Rasul, ikutilah aku. Jika aku mengabaikan hukum-hukum Allah dan Nabi-Nya, aku tidak akan berhak mendapat dukungan kalian. Inilah pemimpin masa yang kita nanti-nantikan. Yang kita impi-impikan. Yang kita harus bela. Ya, kita harus bela. Ya. Ya, terus. Umar yang menjaga amanat rakyat. Di saat warga dan umat muslim bisa berhaji berkali-kali. Beliau tidak bisa lagi berangkat haji karena tidak menemukan harta yang cukup untuk menunaikan. Di balik sejahtera dan kemakmuran rakyat, ada pemimpin yang takut menggunakan fasilitas negara untuk kepentingannya. Di balik zakat yang sulit dibagikan karena tidak ada yang miskin itu, ada pemimpin yang hidupnya sederhana yang hanya meninggalkan warisan beberapa keping dinar untuk anak-anak. Ada nggak yang seperti ini? Pemimpin yang menjadi idola seluruh alam ini. Ini energi yang sangat luar biasa yang harus kita bela dengan harta, darah, dan jiwa. Ya, terus. Ya. Akulah sejelek-jelek kepala negara apabila aku kenyang, sementara rakyatku kelaparan. Begitu indahnya kata-kata Abu Bakar. Jika rakyatku kenyang, biarlah aku yang terakhir merasakannya. Jika rakyatku lapar, biarlah aku yang pertama kali merasai indahnya kata-kata syair Abu Bakar. Ya. Sumpah jabatan bagi bawahannya yang dilantik untuk menjadi gubernur-gubernur di daerah kekuasaan Khalifah saat itu. Seorang gubernur tidak naik kuda pengangkut barang-barang berat. Berarti seorang pemimpin tidak memamerkan harta kepunyaannya. Seorang gubernur tidak memakai baju berbahan kain halus dan mahal. Jadi seseorang tidak boleh tampil mewah dari rakyat. Tidak makan roti putih, seorang gubernur tidak mengutamakan perutnya sendiri di atas perut rakyat. Tidak boleh menutup pintu rumahnya agar bisa melayani kebutuhan rakyatnya. Tidak boleh mengangkat ajudan-ajudan yang tidak perlu. Sistem pemerintahan Islam adalah sistem yang menerapkan syariat kafah dan beberapa bidang politik dalam negeri, luar negeri, ekonomi, sosial, pendidikan, pertahanan. Sistem ini menjadikan fungsi penguasa adalah pengurus urusan rakyat. Sebagaimana sabda Rasul, sesungguhnya seorang penguasa adalah pengurus urusan rakyat. Dan dia bertanggung jawab terhadap rakyat yang diurusnya. Bukan apa penguasa apa? Pengurus partai ya. Ini Dok, ini beda banget ini dengan pemimpin di negeri mimpi ya. Kalau negeri mimpi dia baliknya gini, akulah sejelek-jelek kepala negara apabila mantuku, anak-anakku tidak menjadi pemimpin di wilayah satu negeriku. Ini kebalikan ini. Ya. Jadi sekarang yang kita pilih siapa? Ya udah tahu sendirilah. Pemimpin pencari pundi-pundi partai yang akan kita pilih. Pemimpin yang bukan pencari pundi partai. Ya, pundi-pundi rakyat. Pencari pundi-pundi partai yang diminta. Ya.
Jadi kalau ada orang yang saya pelayan pakai, udah jangan dipilih udahlah, pusing-pusing banget. Ya, supaya kita merasakan nih generasi ini, kita sama ini generasi nggak merasakan rahmat bagi seluruh alam nggak? Iya kan? Terus. Kenapa umat muslim sekarang mundur? Meninggalkan energi rahmat Allah, mengikuti filosofi dunia, dan filosofi dunia tidak distandarisasi dengan Al-Quran sehingga seolah-olah benar, padahal salah total. Kenapa? Surat Al-An'am ayat 116, karena manusia itu penuh dengan kebohongan dan penuh dugaan. Dan kebohongan itu tidak pernah mengalahi kebenaran mutlak dari Allah. Dan apabila kebenaran itu mengikuti kalimat mereka, filosofi dunia, hancur bumi beserta isinya. Dan apabila mengikuti, Allah berlepas tangan. Kenapa? Pilihan itu kamu yang milih sendiri. Tunggulah musibah dunia dan akhir. Ma'asoba min musibatin fabima kasabat aydikum ayafu an katsiran. Surat 42 ayat 30. Musibah itu terjadi karena pilihan kamu sendiri. Surat 42 ayat 30. Jadi kita jangan coba-coba. Ya. Kita milih energi rahmat Allah, mempertahankan seperti surga, atau milih dua kuldinya. Silakan. Ya, kalau orang yang bakal sehat, bukan akal binatang, pasti milihnya surga. Energi rahmat Allah itu. Ya, terus. Ya. Al-Quran itu surga dunia untuk menggapai akhir. Ilmunya mudah, murah, inspiratif, penuh perumpamaan, dan memerlukan penelitian yang tidak rumit, siapapun bisa mempelajarinya. Ya, surat 81 ayat 27 Al-Quran itu tidak lain ada peringatan bagi seluruh alam, dan semua 6852 surat 3887 ya, malaikat dan alam ikut menyokongnya. Surat 81 ayat 21. Jadi alam malaikat ditaati dan percaya. Terus alam dan beserta isinya ikut menyokongnya dengan kalimat Allah. Ya, terus. Ya, sehingga kalau kita menjalankan tersebut, ya, kita ingin kembali lagi ke dunia. Ingin kembali lagi untuk menjadi lebih baik lagi menghadap Allah. Tidak ada seorang yang telah mati dan peroleh kenikmatan di sisi Allah, kemudian ia ingin kembali ke dunia, kecuali orang yang mati syahid. Ia ingin dikembalikan ke dunia, kemudian mati syahid lagi. Hal itu karena besarnya keutamaan mati syahid. Dan juga kebesaran untuk menjalankan kalimat Allah. Kita rindu untuk balik lagi ke dunia untuk menjalankan kalimat Allah. Kalau kita sudah merasakan nikmatnya, kita menjalankan kalimat Allah. Makanya udah bilang, jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang yang gugur di jalan Allah mati, atau kita lagi menuntut agama Allah mati, sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya, mendapat rezeki. Begitu juga Al-Baqarah 194. Kenangan indah yang kita untuk bertemu Allah. Ya Allah, balikkan lagi aku ke dunia, ya Allah. Supaya saya bisa lebih baik lagi. Untuk menatap wajahmu, ya Allah. Terus disambut oleh Allah langsung. Ya, ya ayat Tuhan nafsul mutmainah irji ila rabbihi radiyatan madiyatin fadhuli bi ibadi fadhuli jannah. Ya, yang tertinggi itu ya karena kita diridhoi sama Allah. Menjalankan seluruh kalimat Allah dengan sempurna sesempurnanya. Itulah yang paling penting. Ya, dan dijelaskannya Allah berfirman, inilah saat yang benar memperoleh manfaat dari kebenaran apa yang telah dijalankan Al-Quran tersebut. Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho pada mereka dan mereka ridho padanya. Itulah kemenangan yang ada. Sama surat 50 ayat 32-34. Inilah nikmat yang dijanjikan kepadamu pada setiap hamba yang senantiasa bertobat kepada Allah dan memelihara semua peraturan-peraturannya. Yaitu orang yang takut kepada Allah yang Maha Pengasih sekalipun tidak kelihatan olehnya. Dan dia datang dengan hati yang bertobat. Masuklah ke dalam surga dengan aman dan damai.
Itulah hari yang abadi. Terus. Terbayangkanlah bila seluruh manusia berlomba menggapai energi Al-Quran. Gelombang luar biasa berupa rahmat seluruh alam di seluruh lintasan negara waktu di segenap makhluk hidup. Menjadi suatu gelombang yang selalu berpacu secara ikhlas karena Allah. Menjadi gelombang yang berjuang karena Allah. Menjadi gelombang yang menyatukan alam beserta isinya. Tidak ada yang berduka dengan segala musibah di dunia. Tidak ada musibah yang tidak bisa diatasi. Berpacu untuk terus menyelesaikan segala masalah dengan cara sederhana, mudah dan murah. Berpacu dari mulai generasi balita, dewasa, dan manula untuk sama-sama menikmati hasil dari petunjuk rahmat Allah. Menjadikan dunia ini sebagai surga yang terbatas untuk menggapai surga akhirat yang abadi. Marilah sekali lagi untuk menghadirkan surga dunia yang telah hilang. Sadarlah bila tercapai di dunia, akhirat yang lebih abadi, dan hanya terbesit di hati semuanya akan terlaksana. Kalau kita udah berhasil di dunia menggapai energi rahmat Allah, akhirat yang abadi kita akan peroleh dengan yakin, menerimanya dengan kanan-kanan. Ya, dan itu dijelaskan di Al-Quran surat 69 ayat 19. Bacain dulu. Surah nomor 9 ayat 19, Dok. Hmm. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun orang yang kitab yang diberikan di tangan kanannya, maka dia berkata, ambillah, bacalah kitabku. Lanjutin 20-nya. Ayat 20 surat 69. Sesungguhnya aku yakin bahwa suatu saat aku akan menerima perhitungan terhadap diriku. Kita yakin nggak untuk menerima nanti di buku tangan kanan dia? Sama tangan kanan kita sih. Insya Allah. Insya Allah. Udah berusaha nggak menuju ke sana? Masih berusaha, Dokter. Marilah dunia ini sedikit berusaha payah untuk mendapatkan yang abadi nanti. Marilah bersama menjadikan Al-Quran sebagai buku petunjuk abadi. Tanpa ada rasa ragu-ragu, rasa takut, optimis untuk menggapai. Marilah disanakan di lingkungan sendiri, keluarga dan masyarakat sekitar. Ingatlah Allah sedang menunggu untuk bertransaksi dengan umatnya melalui Al-Quran yang dijalankan. Terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mulyati udah ngerti? Paham, Dok. Tapi saya bingung itu ya, Dok ya. Pada saat ini kita ini maksudnya selalu yang kita sibuk dengan anak-anak Tugas sehari-hari. Hafiz Al-Quran. Mereka itu kan hafal Al-Quran. Mungkin hanya bahasa Arabnya atau saya nggak tahu dengan artinya atau tidak. Saya pernah melihat dua orang anak kecil di TV yang ada orang bertanya, dia bilang, kamu hafal nggak halaman sekian di halaman, jadi bukan ayatnya saja, Dok. Jadi sampai misalnya halaman 105 baris dari atas gitu. Di itu dia bisa membacanya itu, Dok. Jadi dia tuh hafalnya benar-benar hafal banget. Iya. Mungkin berumur kurang dari 10 tahun ya. Bu Nur pernah lihat juga ya, Bu Nur? Ya, di acaknya kadang-kadang misalnya di halaman 100, coba kamu baca ayat 1 paling bawah ke atas, dia tuh bisa banget. Jadi benar-benar Hafiz Al-Quran. Iya. Ya, tapi Hafiznya hebat banget gitu. Maksud saya itu kan nggak semuanya orang bisa begitu. Jadi sampai halaman-halaman dia per halaman sampai dia tahunya per halaman. Tapi kan maksudnya dia masih di bawah 10 tahun. Jadi saya mengingat seperti seperti Aryani penyanyi itu yang apa namanya? Diajari oleh keluarganya dari kecil. Seandainya anak itu juga diajari seperti ini, seperti kita belajar, tentu dia akan menjadi pemimpin yang hebat. Oh iya, betul. Kalau misalnya ada 5 orang seperti itu di Indonesia, mungkin Indonesia akan bagus. Oh iya. Lebih dari itu sebenarnya. Memang harus begitu. Kalau Bu, saya pernah shock berat gitu. Shock, misalnya sampai terbuka mulut saking shocknya. Jadi tetangga saya itu istrinya padahal alumni ITB, IPB.
tapi dia nggak ngelanjutin kerja. Begitu merit, suaminya bilang biar saya nyari makan gitu kan. Terus dia punya anak, satu 5 tahun, satu lagi anak tiri bawaan dia itu umur SMP, terus satu lagi anaknya yang cewek itu 2 tahun, yang cowok 5 tahun, yang SMP 5 tahun, yang cewek terakhir itu 2 tahun. Terus bilang, Bu, saya mau ngantar anak dulu kemana? Ke pesantren di Kuningan Jawa Barat sana, itu di sana. Hah? Zaitun. Umur 2 tahun, ini Al-Zaitun. anak kecil masih gitu. Bukan Al-Zaitun dia. Di Kuningan ya, yang bukan. Terus udah Al-Zaitun. Nah, terus udah gitu lama-lama kan dia sering-sering datang tuh ke tempat kita sering datang. Itu anak yang tadinya SMP 41 coba. Ya Allah Bu, anak SMP unggulan, Ibu ngasih ke pesantren, kenapa nggak ke SMA bla 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 lah, saya jelasin. Tapi dia senyum aja gitu kan. Nah sekarang dia jadi hafiz Al-Quran 30 juz, mendapat kesempatan masuk tanpa tes ke salah satu fakultas kedokteran yang ada di Jawa gitu kan. Nah, terus yang anak kecil itu juga sekarang udah hafiznya udah 15 juz coba. Wow. Yang dari 2 tahun tadi. Yang dari 2 tahun tadi. Makanya jadi saya berusaha duduk sekarang, ya Allah, ada usah enggak saya ngomong begitu jadi waktu Dokter Akur ngomong yang kalau kenapa Anda ngomong sesuatu yang Anda nggak ketahui, saya merasa tertampar banget dengan ayat itu gitu loh. Jadi ingat nggak dulu saya pernah waktu SD mendengar lagu Irama Gambus Nur Aisyah Jamil dari Medan itu dia belajar di waktu kecil bagaikan mungkir di atas batu. Nah terus saya coba pelajari itu gaya biologinya dari sistem biologi kan, memang ternyata rekaman otak manusia itu dari 0 sampai 5 tahun itu luar biasa. Makanya di situ dikatakan berilah protein anak Anda, jaga banget protein anak Anda itu dari umur 0 sampai 5 tahun. Artinya karena protein itu kan yang bisa meng-rebuild worn out body tissues. Jadi kalau ada saraf-saraf yang rusak, jaringan yang rusak kan bisa dibangun oleh protein. Jadi saya katakan, oh ternyata Allah udah bilang memang seperti itu. Nah, terus saya search lagi ini Nur Aisyah Jamil, ide-ide itu dari mana? Ternyata semuanya ide-idenya dari Al-Quran. Ya, semua ayat Al-Quran yang dia baca sama dia itu. Seperti demi masa kamu akan rugi, ternyata wal asri yang diangkat. Nah, jadi saya baru sekarang tuh saya menganalisa lagu-lagu Nur Aisyah Jamil itu. Ternyata itu dari Al-Quran semua diangkat. Satu ayat, satu lagu, satu ayat, satu lagu. Nah, jadi Ibu benar yang kata Ibu itu, kalau kita start dari umur kecil itu sudah dibuktikan nama tetangga saya. Sekarang udah menetap di sana malah mereka. Yang rumah di tetangga kita tuh udah dibiarin kosong udah sekian tahun. Terima kasih. Jadi anjurannya Bu, supaya yang muda-muda anaknya disekolahkan di pesantren atau belajar Al-Quran yang baik begitu. Tapi kita sering ngintip, jangan sampai nanti apakah nih cabang-cabang Al-Zaitun atau bukan. Jadi jangan langsung kita tahu tanpa kita kontrol. Iya betul. Nggak harus pesantren dong. Maaf Prof, nggak harus pesantren. Cucu saya tuh ada yang sekolah di sekolah Islam di Tebet, di Madinah namanya, sekolah Islam Madinah. Nah itu mereka itu memakai bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya jadi tiap hari memakai bahasa Inggris, bahasa Indonesianya hanya dipakai pada waktu tematik atau apa gitu. Tematik itu mirip-mirip Pancasila gitu, saya nggak tahu. Terus sudah itu mereka itu pagi, jadi kan sekolah jam 7, tapi jam 7 sampai setengah 8 itu adalah menghafal. Kalau anak TK menghafal tiap hari cuma 1 ayat. Terus kemudian siang sesudah makan siang mereka itu jadi namanya ada kelas hafiz gitu Dok. Jadi Prof gitu. Jadi mereka itu belajar, orang tuanya nggak usah ikut-ikutan. Maksud saya kalau misalnya sekolah Al Azhar gitu ya. Kita kan anaknya tiap seminggu 2 kali belajar agama.
tapi mereka tuh harus ngafalin di rumah gitu. Jadi kan ibunya cukup repot. Kalau ini tidak, Dok, karena dia tiap hari. Bahkan waktu itu sopir saya jemput cucu saya. Dia tuh di apa namanya? Di mobil itu setelah dijemput itu bukannya nyanyi gitu ya, Dok ya, Prof ya. Tapi dia itu menghafal hafalan tadi gitu loh, yang 1 ayat 2 ayat tadi itu, jadi diterusin, jadi mereka itu jadi kayak kebiasaan gitu loh menghafal gitu. Cuman sayangnya, jadi saya itu cucu saya itu kelas 2 SD ya, Dok ya, dia itu sudah hafal waktu dia itu pernah hafal mutafifin, saya aja hafal tuh mutafifin sama anaba. Mutafifin. Tapi cucu saya itu hafal gitu. Kemudian sekarang kapan itu dia ngafalin apa gitu, sedang kamu gimana coba mutafifin ulang lagi. Nah itu dia nggak hafal sampai habis, jadi kayaknya ya terlalu itu ya, maksudnya kurang ulang terus gitu. Tapi anak itu senang gitu menghafal itu sambil apa namanya, menghafal sambil kan ada lagunya gitu ya, menghafal. Jadi dia nggak nyanyi lagi sekarang, dia menghafalkan Al-Quran gitu. Jadi ada tuh sekolah yang bagus, banyak kok anak-anak dokter yang sekolah di situ, anak-anak dokter yang muda, yang karena yang punya itu anaknya adalah dokter spesialis mata di RSCM. Jadi gini ya, sekali lagi ya, kita lihat tuh Ahmad Fateh itu dia dididik itu melalui ulama. Selain dari ulama itu dididik, terus ada ahli-ahli lainnya, ahli strategi perang, ahli tata negara, ahli ekonomi, dan semuanya itu diaplikasikan, ya, sehingga dalam bentuk sehari-harinya itu terbentuk dia. Makanya ya kayak misalnya nih, kayak Putri Aryani itu dia dididik filosofi Al-Quran. Ya, makanya bahasa apa, dia alunan ayat Al-Qurannya juga jago. Terus dipraktekkan untuk menyelesaikan kelemahan-kelemahan yang ada di dalam tubuhnya. Ya, sedangkan kita nih nggak pernah dilatih. Saya ngelihat tuh waktu di YouTube dia membahas balasan WA, dia bisa tahu tuh. Ya, membalas WA itu dia bisa tahu. Gila, saya bilang hebat banget. Malu saya. Ya, begitu hebat. Mudah-mudahan dijaga terus sama Allah dia. Ya, takut itu karena apa? Dikasih yang begitu hebat itu hanya cobaan. Bisa tahu tanpa melihat, Pur. Iya, atau Prof. dengan kaligrafi begitu, atau punya. Oh enggak, dia waktu ngebahas di WA melalui HP itu, Prof, dia bahas dari ketikan ini aja, nada suaranya aja, Prof. Misalnya orang ngirim WA tuh, dia bisa ini. Ya. Dia jadi Dia suara, dijawab tuh, dia jawab pakai ketikan itu, Prof. Huruf-hurufnya dia bisa tahu, Prof. Mungkin dia punya spesial fasilitas untuk itu kali ya. Iya. Enggak WA biasa. Dia hanya dimasukin programnya sedikit tentang nada-nadanya, huruf apa. Iya, dia punya program. You lihat sendiri atau bagaimana? Saya lihat. Nonton YouTube, ada kok di YouTube, Dok. Ada di YouTube. Ya. Mohon maaf, screen-nya di ini dulu, screen-nya di stop dulu, stop sharing screen, mohon maaf. Jul, screen-nya di stop. Nah, jadi dia dilihatin di YouTube nih, begini cara saya ngebalasnya nih. Kita aja nggak mungkin begitu. Cobalah kita lagi tidur tuh sampai ngetik itu lagi gelap. Nggak bisa. Malu nggak kita? Malu lah. Ya Allah. Matiin lampu dulu ya, kemudian ketik. Cobalah. Dia bisa jawab dengan sempurna, Prof. Ya Allah. Latihan yang luar biasa itu. Akibatnya apa? Latihan luar biasa. Waduh. Terbentuk tuh umur 17 tahun. Kita dilatih aja dunia kedokteran, udah jadi konsultan, masih perlu pakai alat tambahan lagi. Yang gila lagi pakai MR, pakai apa? PET scan, pakai ini. Kan aneh. Ya, bagaimana mau berkembang panca kita? Ya. Bayangin. Aduh, saya kalau lihat gitu, saya malu. Saya kadang-kadang saya matiin aja ini. Malu saya. Saya kok nggak bisa saya ini sih. Ya. Itu makanya untuk generasi yang akan datang, cobalah kita latih.
Ya, misalnya kita lihat nih autobiografinya Ahmad Pateh, autobiografinya. Jadi memang pendidikan itu harus diawali dari usia dini, Iya, usia Prof. muda. Jadi nggak bisa, wah udah mulai SMA atau universitas, nggak mungkin. Memang yang paling baik pendidikan itu adalah di saat otaknya itu masih bersih, ya usia dini. Bahkan Sultan Ya, Saladin tadi dari usia dia 5 tahun hafal Al-Quran, 15 tahun hafal Al-Quran itu kena dari usia udah dini jelas. tadi, belum dicemari oleh hal-hal lain. Jadi Prof Mukhlis itu ada 100 pakar yang saya baca yang terkenal di situ Nina Spada dan Marcella Frank. Itu mereka mengatakan misalnya kalau seseorang mempelajari bahasa itu pada umur 0 sampai 11 tahun itu dia bisa mengadopsi bahasa itu kayak native like gitu. Iya. Native like. Jadi kemudian dia bisa menguasai bahkan sampai 50 bahasa sekaligus dan ke-50 itu bisa meniru action native speaker-nya. Nah, ini pernah dites ada anak gelandangan di daerah Meksiko waktu itu, dia bisa menguasai 15 bahasa, ini anak gelandangan tanpa sekolah, dia dilatih gitu kan untuk membuktikan. Dia itu bisa banget ke 15 action itu dia tiru. Nah, semenjak itu di luar negeri sekarang anak diusahakan bahasa di rumah itu 3 bahasa, 4 bahasa dia pakai oleh orang tuanya. Sama yang anak cewek satu tuh yang sampai dia bisa bahasa Arab, bisa bahasa semua itu yang dari Inggris, ya pernah masuk TV itu kan dia sampai 15 bahasa aja dikuasai dan actionnya benar-benar bagus. Jadi di situ dikatakan memang belajar waktu dini itu bagaikan mengukir di atas batu gitu. Kalau belajar dari bahasa bagaikan mengukir di atas air. Habis kita ukir, saya sendiri coba hal itu nggak bisa kadang-kadang bilang, ya Allah gitu-gitu sampai saya kadang-kadang gitu. Nah, jadi karena udah tua kita mulai ditambah lagi dengan noda di hati itu udah bukan lagi abu-abu tapi udah agak-agak black. Itu yang menyebabkan border ya barrier kita untuk lebih dekat kepada cahaya Al-Quran itu. Al-Quran itu lebih hebat lagi tuh. Kayak Sultan Saladin itu dari mulai niat waktu mau nikah. Ya, lebih dahulu lagi dari 2 tahun balita itu. Dari mulai niat dikasih sama Allah langsung. Terus itu Nabi Zakaria ya dikasih anak yang mintanya laki-laki, dikasihnya siapa? Perempuan, Maryam. Dididik. Niatnya akan ini kan, akan untuk jalan Allah semua kan. Dikasih yang cewek, nggak berubah dia, tetap dididik. Wah, luar biasa. Ya. Dan udah diingatkan lagi di Al-Fatihah 172 secara mengingatnya itu alastu birobbikum. Benarkah aku ini Tuhan? Iya. Kita saat itu kan udah dilatih lagi mengingat, tapi begitu lahir, begitu udah dewasa lupa nih. Karena kita nggak lanjutin. Jadi sesuatu yang nggak dilanjutin pasti akan lupa. Jadi harus dilatih terus. Dok, ini ayat Al-Fatihah ini dijadikan dasar beberapa pakar Muslim yang ada di Amerika. Itu Anda nggak boleh mengatakan convert. Kalau convert itu adalah dia masuk ke dalam sesuatu. Misalnya convert ke Islam, dia masuk Islam. Enggak. Karena lihat ayat Alastu birabbikum bahwa kita ditakdirkan udah Islam. Udah Islam. Jadi semua yang lahir itu Islam. Cuma lingkungannya, orang tuanya yang Yahudi Nasrani. Jadi sampai dibilang, nggak boleh kita bilang convert ke Islam. Kalau kita lihat ayat Alastu birabbikum itu katanya gitu. Iya. Ya, jadi udah diingatkan lagi di surat Al-Insan surat 76 ayat 1 sampai 2 sampai 3. Ingatlah pada waktu itu kamu belum terbentuk, kamu saya ciptakan dari air mani yang bercampur, kamu saya kasih perintah dan larangan. Oleh karena itu kamu saya kasih pendengaran, kemudian penglihatan. Jadi pendengaran ini udah bisa kita mulai dilatih.
waktu di dalam kandungan, pada waktu keluar, segala macam. Makin kita dini mendidiknya, semakin terbentuk. Gitu. Insya Allah. Niatnya karena Allah. Itu yang suara itu dok, yang ngetesnya orang-orang non-Islam lagi coba dok. Iya. Jadi Orang dites, Iya, orang yang jujur itu. yang diberi Bantah. sedang hamil itu kan dites apakah benar nih pada umur 4 bulan dia udah bisa merespon gitu kan, Al-Quran bilang itu. Nah ditiup ruhnya pada 4 bulan. Nah terdites satu ibu hamil tuh pakai USG. dipakai musik jazz, musik rock gitu kan, dia hari-hari jazz terus itu. Nah begitu dicoba putar musik rock yang langsung ronta-ronta bayinya, dilihat dari USG gitu. Jadi yang sayangnya memang yang seperti tadi, karena yang kita ngomong dari awal bahwa kesalahan kita apa sangat fatal, baca Arabnya nggak pernah berusaha mengerti arti, apalagi menganalisa apa maksud ayat ini, apa maksud gagal total kita. Jadi terjawab habis kita ikut tadabbur bahwa kita itu 100% completely fail dalam kita mengapakan ayat-ayat Allah ini. Mengapply ayat-ayat Allah. Kur, Ya bro. Kur, tadi tafsiran gunung-gunung bergerak itu kan tafsiran dalam cakrawala keseluruhan kan. Iya bro. Bukan tafsirannya kita berdiri kita lihat gunung itu bergerak, tapi dengan kita aja sendiri bergerak. Iya bro. Jadi cakrawala ya. Iya, saya kira semuanya itu. bergerak. Ya. Iya. Ya. Maksud saya itu. Jadi mungkin jangan itu ya Prof ya. Prof mungkin itu karena kita ikut bergerak, gunung bergerak kita nggak lihat gitu Nggak kali ya. ngerasain. Ya, nggak dalam ngerasain. sistem cakrawala, sistem ya planet Itu ya. berarti Jadi bukan dia bergerak sendiri di bumi, kan begitu. Jadi seluruh perangkat ini memang bergerak. Iya. Terus, ya. Jadi kan Jadi kita bumi di ini bergerak beredar. Iya, Iya. kita di bumi berputar 24 jam pada porosnya. Berarti kan kita ikut berputar, cuman kita nggak rasain. Iya. Pernah dulu dibuktikan oleh guru fisika, diambil bola tenis, ditaruhlah semut di situ. Nah, coba kamu putar ini bola ini, apakah si semut ini merasa pusing enggak gitu. Nah, itulah kita di bumi katanya. Jadi bumi itu berputar 24 jam di porosnya, tapi kita nggak ngerasain kata beliau. Itu analoginya dibuat di prakteknya semut ditaruh di bola tenis. Gitu. Tapi gunung bisa juga bergerak loh, Bro. Untuk menghukum manusia itu di lagetan itu di atas bergerak nggak berjalan. Itu meletus dia. Itu di Smackdown, Dok. Itu di Smackdown kalau kita lihat teknik jatuhnya tuh kayak di Smackdown, dipenggal truk, bam, dihantam gitu. Lompat. Jadi kayak di Smackdown banget, bam gitu. Pecah. Habis dihantam gitu. Jadi di Smackdown. Iya, ada lagi yang mau bertanya? Kalau enggak kita tutup. Kalau nggak ada yang bertanya, mudah-mudahan udah tahu semuanya. Mudah-mudahan bisa menjalankan kalimat Al-Quran. Insya Allah akan menjadi syafaat. Amin, 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 rabbal alamin. Karena kita selama ini kita nggak sadar begitu luar biasanya kalimat Al-Quran. Kita tinggalkan, akibatnya apa? Kita sendiri yang merasakannya. Kita merasa tertinggal dengan orang-orang yang menjalankan kalimat Al-Quran dari mulai kecil ya. Kita merasa rugi sendiri. Jadi jangan sampai ya kita sebagai apa yang udah tahu kita tidak menerapkan ke generasi berikutnya yang kita bisa robah. Insya Allah akan menjadikan generasi-generasi filosofi Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari yang luar biasa. Insya Allah. Yuk silakan Jol. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai juga akhir kajian pagi ini. Kita tutup dengan doa majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma hamna bil Qur'an waj'al lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna waj'alna tilawatahu anna tilawatahu qur'ana nahar waj'al lana hujatan ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim.
Terima kasih Dokter Akur, Dokter Zul, Dokter Wisnu. Terima kasih semuanya. Terima kasih Prof. Terima kasih Mbak Yo, Ume, Bu Nurhayati. Terima kasih Dokter Kurnia, Pak Zulfadli, Prof. kasih semua. Terima kasih semua. Semoga kita diberikan Assalamualaikum. kesehatan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ahmad Kurnia. Sehat selalu. Dr. Ahmad Kurnia. Insyaallah, amin. Assalamualaikum, terima kasih. Waalaikumsalam. Semoga sehat, bisa ibadah.